Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflih Abror Zain. Saya dari daerah Bandung. Insyaallah di sini saya akan menyampaikan mengenai presentasi makalah atau tugas penugasan 2 sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Daurah Maharah 2 di Jakarta Selatan. Insyaallah di sini saya akan menyampaikan makalah yang saya tulis di penugasan 1, yaitu yang temanya atau topiknya, judulnya adalah urgensi kepemimpinan ikhwan dalam sebuah organisasi keislaman oleh Muflih Abror Zain. Nah, insyaallah kemudian untuk berikutnya latar belakang mengapa saya mengambil topik ini adalah bahwa perguruan tinggi memang merupakan suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya itu diharapkan kita sebagai mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai kepemimpinan atau nilai-nilai keterampilan yang salah satunya adalah melalui kepemimpinan itu untuk mengembangkan bakat dan juga minat mahasiswa, karena di perkuliahan atau di perguruan tinggi tidak melulu soal akademik saja tapi non akademik juga. Ya, salah satu halnya untuk melatih non akademik itu adalah dengan mengikuti organisasi, dan di dalam organisasi ada salah satu hal atau peran yang penting yang bisa dan juga harus diterapkan gitu di organisasi tersebut. Apa itu? Itu adalah kepemimpinan. Karena dari itu, kepemimpinan merupakan suatu elemen vital dalam setiap organisasi gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya, rumusan masalah apa yang saya pilih itu adalah pertama, apa yang menjadi penyebab minimnya ikhwan dalam menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, bagaimana cara mendorong ikhwan agar bersedia untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kita lanjut saja untuk penjelasan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan itu sebenarnya memiliki banyak definisi ya, tergantung dari sudut pandang atau pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut gitu ya. Kalau misalkan menurut Sutrisno, beliau mendefinisikan bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai suatu proses kegiatan seorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Seperti itu. Ada beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Ada teori sifat, kemudian teori perilaku, kemudian teori situasional, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk berikutnya ada kapasitas dan kontribusi dalam organisasi gitu ya. Untuk ada kapasitas dan kontribusi anggota gitu. Jadi anggota itu merupakan salah satu poin atau komponen penting dalam organisasi. Ada anggota dan juga ada yang pemimpin nantinya ya. Nah, kita lanjut saja para singkat untuk analisis kondisi komisariat kita. Komisariat saya adalah komisariat UPI yang bertempat di kampus Universitas Pendidikan Indonesia ya, yang lokasinya di Jalan Setiabudi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dan Jawa Barat. Untuk visi dari kami UPI Bandung sendiri adalah menjadikan kami UPI wadah pengkaderan dan pengkaryaan mahasiswa yang menghasilkan intelektual dengan cara pandang Islam. Kemudian untuk misinya, itu ada School of Life, yaitu membangun dan mengembangkan pembelajaran dan pelatihan intensif untuk meningkatkan kualitas kader dan mahasiswa sehingga menyembuhkan cara berpikir yang benar. Ada yang kedua, ada ruang titik temu, membangun ruang pertemuan dan diskusi sebagai jembatan nilai dan gagasan antar elemen. Dan yang ketiga, ada gerak berdampak, yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan ide gagasan sebagai jawaban atas tantangan. Kemudian untuk analisis SWOT, itu ada analisis kekuatan. Kampus UPI itu merupakan bernuansa religius, organisasi dengan agenda beragam, dan sistem kaderisasi yang terstruktur dengan baik. Kemudian ada untuk kelemahannya, itu ada kualitas setiap anggota belum merata, pengoptimalan jaringan yang belum optimal, masih belum memiliki sumber dana yang tetap, dan sebagainya. Kemudian ada analisis peluangnya, itu adalah bahwa syiar kami itu didukung dengan nuansa kampus yang religius. Syiar kami dapat lebih mudah dilaksanakan secara daring. Dan analisa ancaman atau threat-nya itu adalah jumlah anggota aktif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah secara keseluruhan, kurang optimalnya pergerakan kami, dan kurang merasa memiliki dari masing-masing anggota, dan sebagainya. Nah, untuk permasalahan yang dihadapinya itu adalah tidak dapat dihindari
masalah yang dialami termasuknya oleh kami Komisariat UPI dan antaranya adalah masalahnya adalah kualitas setiap anggota belum merata, pengoptimalan jaringan yang belum optimal, masih belum memiliki sumber dana yang tetap, agenda organisasi terkesan monoton dan sebagainya. Kemudian terakhir ada banyak anggota yang tidak memprioritaskan agenda organisasi dan kurangnya ikhwan yang bersedia menjadi pemimpin kayak gitu. Nah, untuk rencana program pengabdiannya itu adalah pertama, untuk tujuan dari program ini adalah pertama mengidentifikasi potensi pemimpin, kedua mengembangkan keterampilan kepemimpinan, ketiga meningkatkan motivasi, dan keempat menjamin keberlanjutan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh seorang ikhwan yang dimana nantinya agar dipersiapkan untuk melanjutkan roda organisasi tersebut, karena organisasi yang di dalamnya ada anggota namun tidak adanya pemimpin itu akan mengakibatkan kesulitan atau bahkan berhenti dan tidak akan maju tanpa arah gitu. Kemudian untuk berikutnya ada beberapa evaluasi ya untuk persyaratan evaluasi dan monitoring. Jadi untuk rencana kegiatannya itu pertama dimulai dari penilaian kebutuhan, desain program, seleksi peserta, pelaksanaan program, evaluasi, dan penyempurnaan. Kemudian untuk berikutnya ada evaluasi dan monitoring itu seperti pertama adalah persiapan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, pelaporan dan komunikasi. Tindak lanjut ini hanyalah sebagai teknis untuk tahap-tahapan apabila akan diadakan atau dilaksanakan kegiatan atau untuk mempersiapkan ikhwan gitu ya, untuk sebagai rencana. Nah, mungkin yang berikutnya saya langsung simpulkan aja untuk penutupnya itu adalah kondisi kami Komisariat UPI ini memiliki beberapa kekuatan ya, diantaranya kampus UPI bernuansa religius, organisasi dengan agenda beragam, sistem kaderisasi yang terstruktur dengan baik, dan organisasi dengan syiar keislaman yang kuat. Nah, di samping itu kami Komisariat UPI juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kualitas setiap anggota itu belum merata gitu ya, pengoptimalan jaringan yang masih belum optimal, masih juga belum memiliki sumber dana yang tepat, dan agenda organisasi yang terkesan monoton. Jadi untuk terakhir, untuk saran bagi komisariat itu adalah diharapkan ya komisariat itu dapat melakukan analisis lebih dalam mengenai permasalahan yang dialami. Salah satu analisis masalah yang penulis rekomendasi untuk diperhatikan adalah makalah yang penulis susun ini gitu. Jadi untuk harapannya nanti komisariat dapat mengembangkan dan menjadikan komisariatnya mampu membenahi permasalahan yang dibahas dalam makalah ini. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai topik yang saya ambil di makalah, yakni tentang urgensi kepemimpinan ikhwan dalam sebuah organisasi. Karena organisasi itu merupakan ya suatu kumpulan orang-orang yang di dalamnya ada orang yang sama-sama gitu ya untuk mencapai satu tujuan yang sama, yakni tujuan apa itu? Tujuan organisasi. Tentunya apabila ada kumpulan orang-orang, berarti harus ada satu orang yang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena agar bisa terarah dan juga bisa ditaati oleh anggotanya. Sehingga dengan demikian keberjalanan organisasi bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tugas pemimpin itu bukan hanya memimpin anggotanya, tapi juga untuk membawa organisasi agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi dari makalah yang saya susun ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.